dan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. Asyhadu an la وحده لا شريك له وإليه النشور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من استمسك بسنته واعتصم بهديه فقد هدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman yang insyaallah senantiasa menyertai aktivitas kita, membimbing dan mengarahkan langkah kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, ada kata-kata bijak bukan ayat, tapi cukup menghantarkan kita pada sebuah kesadaran untuk benar-benar taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hayatuna musayyad wa laysa mukhayyad. Nah, saya untuk sambil berdiri. Hayatuna musayyad wa laysa mukhayyad, yang mau mengartikan kalau dibantu emsinya yang benar. Hayatuna musayyad wa laysa mukhayyad, kehidupan manusia musayyad diperjalankan, wa laysa mukhayyad bukan karena pilihan. Saya di sini bukan pilihan. Kalau boleh pilih, saya sekarang sedang di Masjidil Haram. Kuliah subuh di
dilahirkan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diberi oleh Allah. Kalau boleh pilih saya, paling tidak seperti siapa? Abu Hanifah. Itu kalau boleh pilih. Semuanya menawan, tampilannya penuh daya tarik. Itu kalau boleh pilih. Abu Hanifah yang senantiasa kalau bahasa Jawa itu bisa pilih itu kalau boleh pilih. Ini secara makro. Ayah kalau boleh pilih, saya pilih lahir dari Raja Faisal, lahir langsung miliarder itu kalau boleh pilih. Tapi tidak, saja diperjalankan oleh Allah. Walaisa mukhayyar, bukan karena pilihan. Ini secara makro. Tapi secara mikro ini yang perlu kita perhatikan. Hayatun nas, mukhayyar. Kehidupan manusia mukhayyar, pilihan. Walaisa musayyar, bukan karena diperjalankan. Itu secara mikro, secara personal, secara pribadi masing-masing kita hidup pilihan. Mas, ada yang belum pernah bohong? Angkat tangan. Ibu-ibu, bapak, ada yang belum pernah bohong? Pernah bohong? Saya bicaranya dengan MC saya. Pernah bohong? Pilihan apa dipaksa? Pilihan. Mau baik, in ahsantu. Kalau kamu pilih yang baik, Allah tidak pernah salah. Baik pasti dibalas dengan. Tapi wa in ahsantu, kalau kamu pilih yang jelek, in ahsantu wa in ahsantu, kalau kamu pilih yang jelek, kejelekan untuk yang ini tidak akan salah arahnya. Ini kehidupan manusia. Saya diharapkan di sini sampai jam 10. Kurang. Ini kehidupan manusia. Maaf. Bisa dilihat? Saya dulu biar belakang saya indikasi. Apa ini, Mas? Apa? Ini terserah saya, karena saya yang makanya pencipta mau dikasih nama apa saja, tidak ada yang bisa. Ini saya kasih segitiga emas. SP segitiga emas. Semua kehidupan berikutnya satu yang kita kenal dengan iman. Bukan iman kalau tidak
berdua ibadah. Bukan ibadah kalau tidak bersumber dari iman. Hubungan semacam ini namanya hubungan komplementer. Bukan iman kalau tidak berbuat ibadah, bukan ibadah kalau tidak berbuat iman. Ini ada istilah lain akidah. Berbuat ibadah. Kalau iman berbuat amal soleh. Bukan amal soleh kalau bukan karena sama-sama sholat, sama-sama sholat. Ada yang ibadah, ada yang bukan. Dikatakan ibadah kalau sumbernya iman. Ada orang sholat, tapi karena nunggu hadiah pernah di sebuah kota yang masjid ada seorang alia, tiap yang sholat dikasih uang 100.000. Puluhan ribu yang sholat itu. Sholatnya di sana karena ibadah atau karena uang? Bukan karena iman. Coba dihubungkan seminggu sebelumnya yang datang pengajian tiap orang dapat 1 juta. Saya yakin akan ada 10.000 orang yang datang. Ini tentunya iman. Berbuat amal soleh. Bukan amal soleh kalau bukan karena iman. Iman ini yang kita kenal dengan akidah, yang meminta diri kita melaksanakan keyakinannya. Akidah ini hanya akan menunjukkan ibadah, pengabdian. Ini yang kita kenal nanti akan menjadi akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ibadah pasti membentuk karakter. Apa karakternya? Akhlakul karimah. Akhlak yang ini tujuan Rasulullah diutus. Yang bilang Rasulullah, innama bu'istu litammima makarimal. Jadi Rasulullah diutus dengan tujuan untuk membentuk karakter muslim, karakter yang Islami. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hubungan yang semacam ini kita kenal dengan yang bukan masalah kalimah, kalau bukan karena akidah. Ini Islam digaji emas, punya dari akidah, berbuat ibadah, punya dari iman, berbuat amal soleh. Makanya waktu dalam pandangan Barat itu kan iman, waktu dua. Kalau Islam, waktu itu iman dan amal soleh. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak ada iman kecuali ada amal soleh. Bukan amal soleh. Makanya Islam diturunkan dengan satu proklamasi. Rasulullah diangkat itu dengan sebuah proklamasi. Apa itu? Budaya batin. Kalau merasa umat Rasul budayanya budaya batin. Kalau yang panduan dan pedoman kita saja tidak dibaca, bagaimana mau membaca buku-buku yang Islam? Makanya Iqra ini budaya baca. Ini budaya baca. Islam budaya baca. Betapa banyak orang di sana mengaku Islam, tapi kesehariannya tidak tahu motor. Baca Al-Quran karena sholat. Kalau orang tidak pernah baca, ini bisa ditebak. Sholatnya tidak bermakna. Karena yang namanya baca itu al-fahmu, faham. Membaca al-qudur, hadir dalam teks itu. Sehingga yang dibaca dari karakter, dari tindakan. Ini Islam. Banyak orang membaca kalau ada 1 bulan puasa usahakan 4 kali sampai jam 11. Tapi bacanya kayak ekspres, kayak salam terbang. Paham mereka? Tidak. Baik yang membaca daripada tidak. Yang tidak membaca banyak. Siapa yang di rumah? Yang di rumah tiada hari tanpa baca Al-Quran. Ini saya angkat tangan. Panduannya dari MC. Oh, tidak ada 2 mas. Biasa hadiah dekat. Alhamdulillah. Tiada hati tanpa baca. Syukur amin selamat. Tur bila topi. Karena ada ayat yang sangat hafal semua. Lagi syakartu, malaki syakartu. Ini lagi syakartu. Kalau kamu bersyukur, la azidanna, taktiknya gagal. La taktik nunnya la azidanna, itu dibaca. Taktik itu menguatkan, menyangatkan. Lagi syakartu, kalau kamu bersyukur, la azidanna, pasti aku tambah. Pasti dan pasti aku tambah. Ini ditambah. Apa ini tetap? Pasti ini ditambah. Berapa tambahnya? Mari kita sekarang main matematika.
Kalau saya punya uang 1 juta, saya belanjakan 50.000. Uang saya tinggal berapa? 91, 50. Mana banyak yang 50 dengan yang 900? Lebih banyak. Kalau ini untuk itu, mana banyak yang diinginkan? Banyak yang 5. Yang 50 jadi berapa ini? Jadi iya, wallahu yubami. Tapi yang ada nilainya pertama paling tidak 10 kali. Manja adil hasanati falahu asyru amsalihah. Kemungkinan yang kedua 700 kali. Kemungkinan yang ketiga 4 kali. Saya ada kertas. Nah, ini kertas katakanlah tebalnya 0,1 mili. 1/10 mili. Kalau kertas ini saya lipat sekali, ya, dilipat sekali. Saya lipat 2 kali, sekian. Saya lipat 3 kali, sekian. Saya lipat 4 kali, sekian. Kalau saya lipat 25 kali, berapa titiknya? Ada sekian. Saya lipat 25 kali. Ada sekian titiknya. Ini 4 kali. Saya lipat 25 kali. Ada sekian. Ada masih sekian? Ada enggak? Ada. Ini saya lipat 4 kali. Sekian tebalnya. Saya lipat 25 kali. Ada 1 meter? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Ada 1 meter? Tidak ada. Saya buktikan kebohongannya. Tidak pernah itu? Pernah? Belum. Komitmen jawab kira-kira. Nah, Islam itu tepat. Bukan kira. Ya, sepakat Islam butuh cepat. Ya, in ahsantum ahsantum. Lain syakartum la azidan. Nah, bersyukur ditambah. Katakan ini syukur. Yang 50 ini syukur. Bertambahnya berapa? Mau ikut yang ini? Manja dengan hasanati falahu asyru amsalihah. 10 kali. Masa ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa lam yaqtatu ila akhirih. Dan ayatnya Allah itu dengan jasa. Kadang Allah melipat gandakan. Kalau saya katakan saya lipat 25 kali, tingginya 1 kilo, percaya. Harus percaya. Saya lipat 25 kali. Siapa yang SMP ini SMP ya? Pernah ingat teori Malthus? Oh,
pernah di SMA kalau gini. Ada deret ukur, ada deret itu. Kalau deret itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Itu deret itu. Kalau deret ukur itu dilimpahkan. 1 lipat sekali 2 lipat 2 kali 4 dan seterusnya. Kita buktikan sekarang. 0,1 cm. Tidak apa-apa dibuktikan agak lama tapi kita paham. 0,1. Nolnya kita pinjam dulu. 1 dilipat sekali sama dengan 2. Dilipat 2 kali 4. Kalau mas 3 kali 8. 4 kali 9. 5 kali 32. 6 kali 6 kali 8 12. 8 kali 6 5 2. 9 kali 12 1 5. Ya. Kalau dihitung 10 kali 4 2 11 kali 8 4 0 2. 12 kali 6 9 0 4. 13 kali 2 9 1 8. 14 kali 4 8 3 16. 15 kali 8 6 7 2 3. 16 kali 16 3 5 5 6. 17 kali 2 7 0 1 13. Kalau salah kalau mengingatkan 4 1 2 6 2. 19 kali 8 8 2 4 2 5. 20 kali 6 7 5 8 4 10. Ya. 21 kali berapa? 2 5 1 ini berapa? 8 9 4 9 0 2. 22 kali 4 0 3 4 9 1 5. 23 kali 8 0 6 8 8 dan 10. 24 kali 6 1 2 7 0 2. 25 kali 2 3 4 5 5 1
4 ya. Artinya berapa kita bayar 1 miliar? Salah, ini dia. Mana yang salah? Koreksi. 1, 2, 4, 8, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sekarang. Nambah 1, 28, 6, 5, 2, 12, 1, 21, 45, 4, 2, 10, 8, 4, 2, 6, 9, 4, 12, 19, 1, 8, terus 4, 18, 3, 16, 15, 8, 6, 7, 2, 3, 6, 3, 5, 6, 2, 7, 10, 1, 11, 1, 12, 13, 8, 2, 2, 6, 2. Terus ini 19 ya. 8, 2, 2, 6, 2. 19. Nah, tadi kita jam 1 bayar.
Harganya itu 3 kilo 355 3 kilo setengah. Ini kalau dilihat yang dalam itu kertas setipis ini dilipat 25 kali, tingginya 3 kilo. Betapa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Uang 50.000 itu menjadi 5 kali 35 menjadi 35 dijual 50. Kalau kita belanjakan di jalan, ya kita mau berjaga atau tidak. Kalau dia di lokasi, tidak yakin yang jadikan. Ada seorang teman pulang dari rumah sakit itu membawa maaf, kalau pipis dikeluarkan dengan selang taruh plastik. Pulang dari rumah sakit bawa plastik. Di perempatan itu ada orang minta. Sementara uangnya itu tinggal 200. Ada orang minta susu Pak ya, diberikan. Begitu diberikan diterima, mikroletnya berangkat seret. Uang 100 kecil. Sementara dia diponis untuk operasi. Besoknya sudah harus operasi. Uang tinggal 200, yang 100 amblas. Kena mikrolet. Apa yang terjadi? Dia besoknya periksa. Harta yang mau dijual sudah dihitung-hitung. Tapi begitu mau berangkat, ada di flyover, itu ada telepon. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, silahkan ke rumah. Ini ada uang dari Bapak. Mas suruh ganti sepeda motor. 10 juta waktu itu. Berdaya masih 9,5. 10 juta. Ya bilang, Bu, tolong bilang Bapak, boleh enggak saya pergunakan untuk operasi? Oh, boleh. Begitu selesai, dibayar. Tapi begitu dibayar, itu dikembalikan. Dokternya gratis, dokter pendampingnya gratis. Yang bayar hanya karcis loket untuk daftar. Ini kalau kita mau karena padahal itu tidak sengaja, tapi dia sudah bukan rezeki saya, rezekinya peminta saya apa? Kalau beri ikhlas sudah diberikan 100, kembalinya 10 juta. Itu berarti hanya berapa? Kalau 10, 1 juta. Berarti kembalikan 20. Ini Allah. Tinggal kita ya mendoakan anak sama nanti turkilah yang baca Al-Quran banyak, tapi yang al-fahmu kalau kita baca Al-Quran harapannya
paling tidak dua. Pertama al-fahmi. Kalau sudah al-fahmi diikuti dengan langkah kedua al-hudud, hadir kita. Setelah hadir dalam Al-Quran, makna dan artinya meresap masuk di dalam dada kita, hingga langkah ketiga lakon. Kalau sudah dilakoni, serahkan Allah ya. Ini yang akhlaknya adalah Al-Quran. Karena ulul Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Tinggal bisa dimengerti. Baik, saya teruskan. Ini kalau membalas, makanya jangan takut memberi. Apa artinya syukur? Syukur artinya apa, Mas? Syukur bahasa Indonesianya apa? Bersyukur apa, Mas? Syukur itu apa bahasa Indonesia? Syukur itu apa artinya? Terima kasih, bagus, ragu. Terima kasih. Itu syukur. Kalau terima, selesai. Bukan syukur. Kalau syukur, terima kasih. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah meninggal, tidak ada sisa uang di rumah. Hanya satu yang bisa diwarisi, hanya satu. Apa? Baju besi, baju perang itu pun ada di Kaden. Kaden yang di Yahudi, tapi akhirnya oleh umat Islam ditebus, kemudian lari ke Al-Akhirah. Tapi sekarang sudah dikembalikan lagi ke museum Nabi. Ada minta apa? Minta apa? Minta sehat. Oh, minta sehat. Sehat tidak selamat. Maaf. Dompet itu sehat. Sehat, ya. Tapi artinya satu. Makanya yang kita minta. Kita kan ibadah kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah ibadah tiap hari, tapi membacanya tidak dengan sungguh, mulutnya komat kami, tapi hatinya gemol. Mulutnya berdoa, tapi jiwanya itu di warung dan sebagainya. Yang kita inginkan hasanah ya, hasanah itu. Saya tanya lagi untuk membuktikannya. Mengapa Rasulullah diutus? Mengapa Rasulullah diutus?
Untuk apa Rasulullah diutus? Jawabnya untuk mengapa Rasulullah diutus? Untuk apa Rasulullah diutus? Menyampaikan wahyu. Dasarnya memang yang disampaikan wahyu, tapi dasarnya ada yang jawaban yang lain, yang dasarnya kita semua apa gitu. Innama bu'istu liutammima makarimal Rasulullah itu hanya satu tujuannya, dan itu pakai innama, ada hasan, pembatasan, sesungguhnya hanyalah. Innama dalam Al-Arabiyah ada hasan, alat untuk membatasi. Umpamanya saya bilang sesungguhnya hanyalah yang berdiri di masjid yang akan dapat hadiah umrah. Allahumma, siapa yang berdiri? Saya. Yang dapat hadiah umrah hanyalah yang berdiri. Ini ada terhasil. Innama bu'istu, sesungguhnya hanyalah aku itu ditammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah tidak pernah berhenti. Besok lebih sempurna lagi, besok lebih lagi, besok lebih lagi. Karena di sana ditammima, untuk menyempurnakan. Sekarang sudah sempurna, besok sudah tidak sempurna. Dulu naik haji, ibadah haji, pakai perahu. Perahunya perahu kecil, pakai sayap. Kalau habis bekal, minggir, kerja. Dapat bekal, berangkat lagi. 1 tahun baru sampai ke Masjidil Haram. Di sana 3 tahun, pulang lagi 1 tahun. Jadi 5 tahun baru sampai ke. Makanya orang dulu kalau naik haji, pulangnya langsung jadi yang. Jadi karena belajar di sana, belajarnya sungguh-sungguh. Bermalam di masjid, tidur di masjid, makan di masjid. Karena di sana tidak pernah sepi makanan. Kalau tidak percaya, pastikan. Bukan hanya waktu, tiap saat ada saja satu kerang, 5 makanan. Sampai sekarang. Kalau dulu bukan kan didorong gitu, atau di telepon. Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Besok sudah beda akhlakul karimah. Kalau sekarang akhlakul karimahnya nulis. Kalau yang lebih sekarang saya sudah nulis di sini. Sudah ada pasangan dia. Yang akan datang beda lagi. Orang tidak bisa bahasa Arab, sekarang bisa menerjemahkan. Tanyanya kepada siapa? Baru dia langsung translate. Iya. Kayak orang pintar juga. Lusa kita berubah lagi. Yakin kalau ini isinya satu lahir dan terus cinta. Ada di sini. Tinggal cinta. Wow. Keluar ini perubahan dunia itu tidak pernah statis, berubah.
Kalau dunia berhenti, kiamat. Karena dunia berhenti ditunggu oleh langit yang kiamat. Baik. Jadi Rasulullah menggunakan mulia. Kali lagi kita menyempurnakan. Besok lebih baik, besok lebih baik. Kalau sekarang ada istilah Faidilan Nabi Kitabah, ikat itu dan tulisan. Kalau hanya diikat dengan di akal sini, ya kalau sehebat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, baca sekali apa? Kayak siapa itu yang di versi Jafar, yang hafal Al-Quran, hafal hadis, baca sekali. Kalau kita baca sekali, nyentel satu kata, dua kata, tapi bisa ditiru, bisa ditiru. Nulis sekarang tidak usah, tidak bisa, karena nulisnya juga pemerintah. Klik apapun yang terjadi di sini masuk. Ini nulis di zaman sekarang. Kalau dulu mau menghapus ada stick, sekarang tinggal klik habis. Karena ada beberapa teman yang punya hak itu 2 sampai 3. Karena yang hal-hal ini tidak baik, waktunya pas karena saya dibatasi 1 jam saja. Baik. Terima kasih pada Ketua Komite. Kami tawarkan terlebih dahulu kepada jemaah apakah ada yang mau berdialog atau menyampaikan pertanyaan. Ini 1 atau 2 saja. Ada yang mau bekerja? Paham? Paham? Saya kan jangan tidak keras, saya tanya. Iman pasti berdua, anak soleh, akidah pasti berdua, ibadah. Akan terbentuk karakter akhlakul apa itu? Anak mulia, anak mulia. Artinya pribadi terangkat menghargai dari kata dia mulia. Diamnya Rasulullah itu tidak memuliakan orang yang ada, baru dia yang dikenal dengan ikrar. Rasulullah tahu tapi dia tidak tahu. Sudah mengantarkan jamaahnya menjadi lebih baik. Maka jauh khairul min amri. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Makanya yang Islam di sini, kalau hari ini sama dengan yang kemarin, bahwa masih rugi
Kalau masih sama saja, tapi makna yaum syarrun min amsi bahwa kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, terlah nah kita bisa. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas benar-benar merupakan daya Allah yang akan menghasilkan kita menjadi lebih baik. Untuk menjual minyak ada 3 hal. Siapapun yang melaksanakan ibadah itu pasti timbul 3 sikap utama. Pertama, sikap dan perilaku positif. Sekali lagi, sikap dan perilaku positif itu harus dijaga. Sikap dan perilaku positif. Kalau kajian ini berhasil, akan timbul yang kedua, sikap dan perilaku positif. Ada hasil sikap dan perilaku produktif, ada hasil, ada produktivitas. Yang ketiga akan muncul sikap dan perilaku seperti ada kontribusi orang lain, dengan kata lain sikap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kontribusinya nyata, kontribusinya bisa dinikmati oleh dirinya, keluarganya, bahkan manusia secara ini hasil dari ibadah. Bukan ibadah harus dilakukan, tapi berbicara ibadah juga ada 3 sudut pandang. Dikatakan ibadah itu kalau sudut pandang pertama benar. Apa itu? Sudut pandang yang pertama adalah dimensi formal. Dimensi yang terkait dengan formalitas, tata cara, syarat rukun benar, tata caranya benar. Saya opasi, takdirnya tidak ikut sopan. Iya, karena ada tata cara. Kalau sholat diangkat dan terus ada dimensi yang ketiga yang kita kenal dengan dimensi spiritual yang terkait dengan hati. Ini dimensi sudut pandang dari spiritual hati kita. Ini yang dilihat oleh Allah. Walaupun yang yang dilihat. Ada dimensi yang ketiga yang terkait dengan hasil, dimensi formal, dimensi spiritual, dimensi fungsional. Setiap langkah kita punya fungsi, punya manfaat, punya kegunaan. Ini ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita memunculkan 3 sikap. Sikap dan perilakunya positif, baik, dan baik. Sikap dan perilakunya produktif, menghasilkan untuk diri, keluarga, dan orang lain yang Yang ketiga,
sikap dan perilaku terima kasih, terima kasih, kasih terima. Kalau sebelum terima, semoga Allah kita ya Allah, nampakkan yang baik, nampak baik, berikan kemampuan yang sebenarnya. Ya Allah, nampakkan yang jelek, nampak jelek, berikan kemampuan untuk menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan dapat kita ambil di kota dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pelajari dengan membaca doa kafaratul majelis dan dalam bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nasallallahu alaihi wa sallam.